Selamat siang Indonesia. Saat ini saya sedang berada di daerah Palalangon, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Kami dari Kejayaan Nusantara Cerdas datang ke tempat ini. Kami sekarang berada di lokasi gereja GPDI yang ada di Palalangon. Perlu Bapak Ibu ketahui, beberapa tahun yang lalu gereja ini GPDI Palalangon dan juga bersamaan dengan ada satu gereja lagi, Gereja Gerakan Pentakosta di wilayah ini mengalami juga hambatan dan pelarangan di dalam melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan mereka. Dan ya pada waktu itu saya pribadi juga sempat mendampingi kedua gereja ini ketika melakukan pertemuan-pertemuan di kantor camat bersama dengan Pak Camat, Kapolsek dan Ramil, lalu bersama kedua gereja tersebut, dan juga ada ormas di wilayah Kabupaten Cianjur ini yang ikut hadir pada saat itu. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, secara singkat saya mau katakan bahwa hari ini kami berkunjung kembali. Dan pada hari ini kami ke sini, puji Tuhan beberapa waktu yang lalu IMB sudah dikeluarkan oleh Bupati Cianjur, dan sekarang saudara lihat gereja sudah berdiri. Dan tadi kami sempat ngobrol singkat dengan Bapak Gembala di sini, sudah 100% ya, walaupun beberapa waktu yang lalu ketika ada gangguan kami juga datang, waktu itu pembangunannya belum 100% ya. Nah, mari kita masuk ke dalam, Bapak Ibu Saudara. Kita akan lihat gereja ini dan juga nanti kita akan ngobrol dengan Bapak Gembala. Ya, ini saudara lihat, ini GPDI Ciranjang, Kampung Pasir Sere ya. Baik, nah ini kita akan ngobrol sedikit dulu. Ini ada Pak Sekum kita, Sekum KNC. Ini ada Pak Pendeta Paulus. Haleluya. Gembala Sidang GPDI Kampung Pasir Sere, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Pak Pendeta, ini saya ingin ngobrol-ngobrol sebentar. Saya ingin Pak Pendeta memberikan kesaksian bagaimana ceritanya mulai dari Pak Pendeta bisa masuk ke sini nih, melakukan pelayanan di kampung ini, lalu kemudian sekian lama waktu kemarin itu ada tantangan. Betul. Lalu kemudian akhirnya pada saat ini oleh anugerah Tuhan gereja bisa berdiri sudah 100% ya Pak Pendeta. IMB sudah keluar dan gereja sudah berdiri dan pelayanan bisa berjalan dengan baik, tidak ada gangguan lagi ya Pak Pendeta ya. Tidak ada. Baik Pak Pendeta, silakan bisa sharing tentang jalannya pelayanan Bapak di tempat ini, silakan. Saya masuk di Ciranjang tahun 1976. Wih, lama sekali. Iya. Lalu kontrak rumah pertama kali 4 kali 4 meter, kemudian 1 tahun kemudian kita bisa beli tanah di Ciranjang, lokasi itu tahun 1977. Kemudian kita ibadah terus bertahap, kurang lebih 2 tahun kita ibadah ada gangguan. Kita tidak boleh ibadah, yang alasan di sini tidak ada umat Kristen. Tapi saya dapat tugas dari majelis daerah, karena adanya umat Kristen di sini, saya bertanggung jawab untuk melayani dan membina mereka. Jadi berjalan terus. Tapi kemudian tengah malam kami diancam untuk ditutup gereja itu. Ada 2 orang tengah malam datang, dia ancam supaya gereja itu disuruh berhenti. Ya, tapi saya bingung juga, sebagai manusia kita takut, tetapi kita terus jalan. Saya bilang, kenapa kita takut? Kan kita ini dipegang Tuhan yang memegang hidup kita. Tuhan bilang saya helai rambut pun tidak akan gugur kalau bukan kehendak Tuhan. Saya jadi kuat waktu itu. Ya kita jalan pelayanan aja terus. Jadi mereka mengancam suruh tutup, kalau tidak kamu punya nyawa taruhannya.
Waktu itu anak saya masih 2, yang paling kecil masih berapa, yang nomor 2 masih berapa bulan, 2 bulan. Saya kalau hidup sendiri, saya tidak takut lah, karena memang saya sudah hamba Tuhan, udah menyerahkan seluruh hidup untuk Tuhan. Tapi sebagai manusia, kami memikirkan istri, anak-anak yang sudah ada. Tapi ya Tuhan pelihara terus sehingga kita bisa mengatasi semua itu. Kami didatangin juga oleh Koramil untuk menutup sampai dia mengebrak meja pakai pistol di situ. Tapi kemudian ada pengurus kami dari majelis daerah pada waktu itu, almarhum Pendeta Rompas, yang menghadapi. Dia bilang, suruh tutup. Bapak Pendeta Rompas katakan, kami tidak akan tutup gereja ini sampai kapanpun. Lalu bilang, karena waktu itu tegang. Wah, ini hujan Pak Pendeta, kita harus lanjut ke dalam ini. Saudara, ini tiba-tiba hujan. Jadi kita harus masuk saja ke dalam. Iya, di teras ya. Oke. Di sini aja. Silakan Begini. dilanjut Pak Gembala. Begitu. Jadi Bapak. Oh, oke, di sini. Iya. Iya. Jadi Silakan. Bapak Pendeta Rompas almarhum bilang, oke, kami akan tutup gereja ini, berhenti dari segala kegiatan. Tapi saya minta surat resmi dari Bapak, surat resmi Dari Koramil maksudnya. dari Koramil. Iya. Keluarkan surat sekarang juga, saya akan tutup. Tapi sampai saat itu dia tidak akan keluarkan. Nah, kita jalan terus. Dan terakhir sekali yang kami mengalami cobaan yang berat tahun 2013-14. Nah, pada waktu Itu 2013-14 ya, nggak kerasa ya? iya, jadi kita lama ya. berjalan sudah puluhan tahun. Jadi kita dapat gangguan dari garis, ya intinya supaya gereja itu ditutup. Ada surat-surat. Garis itu ormas di Jawa Barat yang ada di Cianjur ini ya Pak ya? Iya betul. Jadi pada waktu itu kita cuma ada surat-surat dari Kes Bangpol. Pada waktu itu memang ada izin dari Kes Bangpol, surat-surat tanda tangan juga dari tetangga sekitar. Kita udah jalani sampai hampir 40 tahun tidak ada masalah. Dan kemudian garis ini memaksa supaya kami untuk berhenti. Kami tetap berusaha terus karena kami mempunyai surat-surat yang ada di situ. Gitu. Seharusnya dari pemerintah itu memberi jalan keluar, karena kita berada gereja itu sebelum ada ormas itu belum berbentuk dan FKUB juga belum ada. Jadi harusnya dari pihak pemerintah itu memberi surat pemutihan untuk kami. Tapi dari pihak garis tetap bersikeras untuk kami menutup. Kami dengan jemaat. Itu yang 2013-2014 ya, Iya, Pak Gembala itu ya, yang 2000, sampai pertemuan di kecamatan ya. Iya, pertemuan kami di kecamatan. Kami juga dikumpulkan sehingga Bapak Ferdinand pada saat itu juga ikut bersama kami untuk pengurusan gereja-gereja yang ada itu. Ya, dengan akhir cerita ya, puji Tuhan, masalah-masalah yang dihadapi begitu berat, tapi ya Tuhan berjanji akan memberikan jalan keluar. Tuhan dan ini berkata, akulah jalan kebenaran. Di saat-saat kita tidak punya jalan, di saat-saat kita tidak mampu, tertutup jalan, tapi Tuhan sanggup membuat jalan yang baru bagi kita. Ya puji Tuhan, dengan pertolongan saudara-saudara kami, Bapak Ferdinand dan kawan-kawan juga membantu kami di dalam pengurusan perizinan ini sehingga kami bisa melewati semua tantangan ini. Pada saat kami mengalami peperangan ini, memang secara manusia kami berpikir kenapa Tuhan mengizinkan ini bisa terjadi. Karena kami sudah puluhan tahun, kenapa sudah bisa mengalami begini. Tapi rupanya Tuhan mempunyai rencana yang indah. Kita tidak tahu pada saat itu, ya kita tidak mengerti. Tapi karena
kita sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan harus tetap penuh penyerahan kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih baik. Dan itu terbukti pada tahun 2019 kami bisa meresmikan sebuah gereja dan izin juga bisa keluar. Itu semua kemurahan Tuhan. Sampai dari dana-dana yang kami butuhkan, Tuhan juga sudah cukupkan. Jadi pesan kami dari rekan-rekan yang mungkin mengalami hal yang sama, bertekun terus, kuat terus di dalam Tuhan. Tuhan pasti menolong kita semua. Di samping itu juga kita harus minta pertolongan dari bagian-bagian yang memang mengerti hukum. Itu mungkin yang akan bisa melancarkan kita dalam pengurusan-pengurusan yang lainnya. Dulu waktu kami ditutup di Ciranjang, itu dipasang spanduk GPDI gereja liar harus dan sebagainya. Tapi puji Tuhan, pada beberapa tahun kemudian malah kami punya gereja diresmikan oleh Bapak Bupati sendiri dan oleh pejabat-pejabat yang datang. Nah, itulah Tuhan mengangkat kehidupan kita, memberi penghiburan, dan semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Jadi kami juga terima kasih kepada rekan-rekan Bapak Ferdinand Siap. yang menolong kita dengan rekan-rekan. Nah, itulah kita doakan terus dari saudara-saudara kami ini yang pengurusannya berjelih lelah mengurus. Kita doakan supaya rekan-rekan kita yang lain yang mungkin mengalami hal sama seperti kami dulu, Tuhan akan membuka jalan dan berikan kemenangan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tetap kuat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Haleluya. Pak Pendeta Paulus, Gembala Ya. Sidang GPDI Kampung Sere, Palalangon, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Terima kasih untuk kesaksiannya. Ini masih masih kecium bau-bau Paskah. Pak Pendeta, kalau mengucapkan selamat Paskah kepada Ya. rekan-rekan umat Kristen yang akan menonton ini dan juga hamba-hamba Tuhan, silakan Pak. Ya, selamat hari Paskah. Kita di dalam memperingati Paskah itu memperingati kebangkitan Tuhan. Itu berarti bahwa Tuhan kita tidak mati. Tuhan kita hidup sampai hari ini. Tetap semangat. Ya, kita semangat bangkit terus. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta untuk kesaksiannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu sudah dengar bahwa memang ada begitu banyak gereja yang mengalami hambatan-hambatan baik dalam ibadat maupun dalam perizinan. Tetapi saudara jangan takut, karena Indonesia ini negara hukum yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beragama dan beribadat menurut keyakinannya masing-masing. Nah, untuk kesaksian dari Pak Pendeta Paulus, Gembala Sidang GPDI di tempat ini, tentu saya pribadi mengapresiasi yang pertama semangat dan perjuangan dari Pak Pendeta Paulus dan rekan-rekan pengurus di sini, dan juga tentu kami mengapresiasi pemerintah daerah ya Pak Pendeta, yang akhirnya bisa mengeluarkan IMB rumah ibadat di tempat ini. Juga saya pribadi mengapresiasi juga ya rekan-rekan dari Garis, sekalipun mengganggu Pak Pendeta waktu itu di sini, tetapi waktu kita ketemu di kantor kecamatan sebenarnya bisa ngobrol baik-baik dengan kami ya Pak Pendeta. Saya akhirnya jadi kenal dengan Ketua Garis Jawa Barat ya. Kalau Kang Dadan masih ketua dan menonton acara ini, ya terima kasih ya Kang Dadan bisa komunikasi pada waktu itu, dan akhirnya waktu itu batal tidak harus menurunkan ratusan orang, tapi hanya beberapa orang saja, dan langsung diarahkan ke kantor desa ya, diarahkan oleh Bapak Camat dan Kapolsek. Jadi saya juga mengapresiasi
Pak Camat dan Kapolsek pada waktu itu, mungkin sekarang sudah ganti ya. Iya. Ya, pada waktu itu saya berkomunikasi dengan Pak Camat dan Pak Kapolsek sehingga persoalan gereja GPDI di sini ini bisa ditangani dengan baik ya, dan akhirnya izin bisa keluar. Dan kita bersyukur memang Indonesia ternyata adalah negara yang oke, karena dengan kasus beberapa gereja yang kami tangani termasuk GPDI tempat ini, sebenarnya negara betul-betul bisa hadir dan memberikan jaminan kemerdekaan beragama dan ibadat, terbukti dengan dikeluarkannya IMB, izin membangun bangunan, dari gereja GPDI Kampung Pasir Sere, Palalangon, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Ya, jadi seperti yang disampaikan Pak Pendeta tadi, bagi teman-teman hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja yang mengalami kesulitan, jangan pernah takut ya. Tetap bersemangat ya. Nanti di selain berdoa, tentu kita harus menempuh persyaratan yang diminta dan juga cara-cara yang tepat sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Nah, sekalian saya mau sampaikan kepada rekan-rekan, jika saudara-saudara butuh pendampingan ketika mengalami atau sedang mengalami masalah-masalah seperti ini, pelarangan dan kesulitan mendapatkan izin, saudara bisa menghubungi kami Lembaga Kejayaan Nusantara Cerdas. Ya, mungkin saudara bisa komentar di room chat dari video ini di channel YouTube ini, dan nanti kita akan berkomunikasi dan kami akan selalu siap untuk membantu gereja-gereja yang mengalami persoalan ini. Bahkan karena lembaga ini bukan lembaga agama Kristen tapi lembaga kebangsaan, maka agama apapun yang mengalami kendala-kendala semacam ini, itu kami siap untuk membantu. Bukan hanya gereja, tapi yang dari Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, kami juga siap untuk membantu. Karena kami tidak berdiri di atas satu agama, kami berdiri di konstitusi kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila dan Undang-Undang dasarnya. Terima kasih sekali lagi Pak Pendeta. Ya, sama-sama. Salam Indonesia.